Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon maaf, waktunya memang agak mepet untuk mempelajari penelitian sosial. Jadi kita membahasnya itu nanti hanya gambaran deskripsinya saja. Jadi tolong dipahami. Kalau misalkan belum memahami, bisa diulang video ini. Ya, saya mulai. Tentang penelitian sosial itu dimana suatu kegiatan untuk mencari kebenarannya berdasarkan teori-teori yang ada dan sudah diuji gitu ya. Jadi nggak hanya kita mencari suatu masalah kemudian solusinya sudah ada kemudian itu dianggap solusi yang paling ampuh, bukan. Jadi kita bisa juga menggali terus menerus, bisa juga yang penelitian yang dulu kemudian diungkap kembali juga bisa. Nah, itu namanya penelitian sosial, tetapi sesuai dengan teori-teori yang sudah ada dan menggunakan metode-metode yang khusus. Nah, penelitian sosial itu di bidang sosial itu ada beberapa ciri khas yang mungkin kalian bisa pelajari di sini ya. Ini termasuk dasar dari penelitian sosial. Mungkin kalau besok kalian sudah istilahnya sudah menginjak ke tahap berikutnya atau tahap perguruan tinggi ya, mungkin kalian bisa mempelajarinya secara khusus. Ya, ada beberapa trik-trik penelitian sosial yang sudah dipelajari di sana. Nah, ini kita mempelajari tentang proses penelitian sosial dulu. Jadi proses penelitian sosial. Nah, proses penelitian sosial kemarin sudah dijabarkan lewat catatan-catatan yang kecil, ya kan? Jadi proses yang terlebih dahulu diungkap itu kita menemukan suatu masalah dulu. Masalah apa yang hendak diungkap? Misalkan tentang pencurian, kriminalitas, kemiskinan, atau mungkin masalah-masalah politik. Nah, dari masalah tersebut ya kan, itu bisa berupa suatu fenomena-fenomena yang ada, ya kan. Dari sini kita sudah mulai berpikir atau mencari nalar mengenai apa itu latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian yang hendak nanti dicapai dan manfaat yang mau diperoleh, ya kan. Nah, sudah dari masalah yang diungkap atau yang ingin diungkap ya, kemudian kita mencari suatu rancangan. Jadi kan tadi kan sudah mencari latar belakang ya. Jadi ini baru mengambil rancangan suatu penelitian. Rancangan ini bisa berupa konsep dan variabel yang hendak ingin diteliti. Jadi nanti dari konsep atau variabel yang hendak diteliti ini kita bisa menentukan jenis-jenis penelitian yang nanti dipakai. Nah, dari rancangan ini kita langsung sudah tergambar kan mau mengambil penelitian apa, baru nanti kita memakai metode yang mana. Nah, jadi hendaknya kita nanti mempelajari tentang metode-metode penelitian yang hendak dicapai. Jadi nanti di sini kita sudah mempelajari mengenai sampel-sampel, populasi, kemudian metodenya kan ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi di metode ini nanti kita mempelajari tentang data primer, data sekunder, sampel populasi, ya kan, observasi. Nah, sini dari metode penelitian ini kita nanti kalau sudah dapat datanya kan, nah kita nanti mempelajari tentang pengumpulan data dan cara mengolah data. Nah, kalau ini kan cara mencari data, kalau ini mengumpulkan data dan mengolah data. Nih, baru data yang sudah diperoleh, data itu masuk hasil yang sudah misalkan wawancara atau mungkin angket yang sudah didapat itu kan, nanti kita bisa menarik suatu kesimpulan yang nantinya kita membuat suatu
laporan. Nah, di laporannya sudah dibuat ini, mesti kan ada suatu format-format yang tertentu. Nah, di buku itu sudah banyak sekali format-format yang sudah tertera di buku. Bisa menurut A, B, C, si tokoh-tokoh tertentu. Ya, nanti silakan mau pengen model seperti apa, tapi ada metodenya juga sesuai dengan ini, standarnya. Nah, dari laporan sudah jadi, yang sudah kamu buat, nanti bisa segera dipresentasikan. Nah, ini dibahas mengenai apa manfaat presentasi, kemudian bagaimana sikap-sikap yang seharusnya dilakukan untuk yang peneliti gitu. Jadi hanya manfaat-manfaatnya saja. Kemudian mungkin kamu juga bisa menarik bagaimana sih kalau misalkan penelitian ini saya presentasikan, apa gunanya bagi masyarakat. Nah, itu perlu nggak untuk dievaluasi kembali. Nah, ini manfaatnya kenapa kok perlu dipresentasikan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan atau proses kalau melakukan penelitian sosial. Jadi dari masalah dulu yang sudah dicapai, kemudian membuat rancangan, metode yang dipilih itu yang mana, mengumpulkan data, mengolah data, melaporkan dan mempresentasikan. Nah, ini bisa untuk mempertanggungjawabkan. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita bahas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.